Film akan dimulai dengan memperlihatkan seorang detektif jenius di kota New York bernama Lincoln sedang berusaha menyelidiki sebuah kasus pembunuhan di sebuah terowongan dengan kedalaman 300 meter. Setelah berusaha melewati rintangan yang ada, betapa terkejutnya Lincoln saat melihat korban ternyata memiliki wajah yang mirip dengannya. Nah, apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Sebelumnya, selamat datang di channel review Yorfa Film. Tidak ada kesuksesan yang akan terjadi dalam hidup kalian jika saat ini kalian masih sering rebahan. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita akan merangkum sebuah film berjudul The Bone Collector yang rilis pada tahun 1999. Film ini dibentangi beberapa aktor ternama yang tentu sudah kalian kenal. Daripada kelamaan opening, mari film kita lanjutkan. Body's about 300 yards down in an abandoned tunnel. Apa yang sebenarnya terjadi di awal film tadi ternyata hanyalah sebuah mimpi. Karena yang sebenarnya terjadi, Lincoln sudah lama terbaring di atas kasur karena suatu insiden yang membuatnya hampir 90% lumpuh total. Karena keterbatasan kondisi, Lincoln hanya bisa terbaring sambil sibuk dengan komputernya yang dapat diakses hanya melalui suara. Sehari-harinya, Lincoln dibantu oleh seorang perawat bernama Thelma dan juga sesekali petugas medis bernama Richard memeriksa alat Lincoln. How about 2 fingers of vodka? Juice. Vodka. Juice. Well, I'm better in your heart pacing gear. You take it easy. I'll take it any way I can get it. Lalu kita diperlihatkan sepasang suami istri yang baru saja landing di kota New York. Mereka bernama Alan Rubin dan juga Lindsay Rubin. Karena jemputan telat datang, mereka akhirnya memesan taksi untuk pergi. Alangkah terkejutnya mereka ketika di tengah jalan menyadari jika sang supir ternyata tidak membawa mereka ke alamat tujuan. Mereka ingin memaksa keluar, namun pintu kunci telah diganti dengan sebuah pisau kecil. Sementara si supir tetap melaju dan tidak memperdulikan teriakan dua orang tersebut. So where the hell is the car? Honey, wake up. Will Oster is taking us for a ride. Hey, we're not tourists here, man. Ah, shit! Stop this car! Keesokan paginya, seorang wanita bernama Amelia Donaji yang juga seorang anggota kepolisian newbie mendapatkan laporan jika ada seorang bocil yang menemukan sesuatu dekat rel. Amelia pun mendatangi tempat itu dan menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Dia menemukan sebuah mayat yang kemudian diketahui bernama Alan Rubin, terkubur di tanah bebatuan dengan luka tembak di kepalanya dan juga jarinya telah terpotong. Amelia juga menemukan benda yang aneh di rel kereta berupa kain, sepotong kertas putih, sobekan koran, pasir dan juga baut. Amelia juga menemukan jejak kaki di tanah yang entah dari siapa. Amelia yang tak ingin TKP-nya terganggu langsung menyetop kereta api yang ingin melintas. Dengan bantuan bocil, Amelia pun mencoba memfoto TKP yang ia temukan. Sementara jasad Alan sudah ditemukan, istrinya sendiri saat ini masih disandra oleh si supir taksi. A block away, I'll take it. I can't let you through. Singkatnya, saat ini tim dari kepolisian telah tiba di TKP. Di antaranya adalah Paul, Kenny dan juga kapten kepolisian New York bernama Cheney. Di sana, Cheney memarahi Amelia karena seenaknya menyetopi kereta api yang menyebabkan kekacauan jadwal transportasi. Karena kasus ini penuh dengan kejanggalan, Paul dan Kenny pun mendatangi Lincoln. Mereka ingin menjelaskan situasi TKP dan memperlihatkan bukti-bukti ke Lincoln.
Namun sayang, itu semua tidak bisa dilakukan saat itu karena Lincoln tiba-tiba kambuh dan Thelma pun menyuruh 2 polisi tadi untuk kembali. I collected it before it was washed away. You don't want to stop the train? I caught a serious situation, Lincoln. Found him dead, buried, shot in the face. She's still missing. The doer is saying he's got her. It's all in court. Hey, Lincoln, you okay? Out now. Come on. Deep breaths. Setelah keadaan Lincoln sudah membaik, dirinya meminta Thelma untuk men-scan bukti-bukti yang ditinggalkan oleh Paul dan juga Kenny agar dia dapat melihatnya melalui komputer. Thelma lalu membacakan laporan polisi dari TKP, di mana terdapat jam 4 sore dilingkari di potongan kertas koran, sedangkan di sobekan kertas putih ada tertulis halaman 119 dari sebuah buku. Lincoln mencoba menganalisa apa maksud dari bukti-bukti tersebut. Lincoln lalu bertanya ke Thelma, tanggal berapa hari ini? Thelma menjawab, hari ini adalah tanggal 9 bulan 11. Akhirnya Lincoln sampai pada kesimpulan, jika mungkin saja akan terjadi sesuatu di jam 4 sore nanti. Lincoln pun akhirnya menghubungi Paul untuk datang. If your powers of resuscitation were a little less adept. Take those photos, load them into the viewer for me. Torn book page with 119 hex bolt with 4 p.m. circled on it. Solito, Paulie, call. Paul pun datang bersama dengan Kenny dan juga Amelia. Menurut analisa dari bukti yang ada, jejak kaki yang ditemukan berukuran lebih besar dari uang dolar. Lalu kain di TKP berbahan asbes yang seharusnya tidak akan ditemukan di daerah tersebut. Dan baut yang berada di sana juga bukan berasal dari rel kereta api dan di bagian kepala baut bertuliskan NSG. Hasil ini membuat Lincoln yakin kalau pelaku sebenarnya telah merencanakan dan mengatur TKP sedemikian rupa untuk memberikan petunjuk pembunuhan selanjutnya. Dia juga mengaitkan bukti dari tanggal yang dia yakini akan terjadi sesuatu yang buruk pada hari ini di jam 4 sore. Mungkin saja pelaku akan membunuh Lindsay di waktu itu. Karena Lincoln melihat apa yang telah dilakukan oleh Amelia di TKP sebelumnya, maka Lincoln meminta Amelia untuk dapat bergabung ke tim penyelidikan untuk menangani kasus Alan Rubin. Oh, here she is now. Officer Donahoe? I'd say you have a natural instinct for forensics. Paulie, I'm convinced that this crime scene was staged. Asbestos on a track bed where there shouldn't be any. He's gonna kill her at 4 p.m. I want you to work the case with us. Cushy desk job? Look, forensics is not my area. It's your voice I'm yearning to hear. Come pull up a chair, I'll invite you. Saat ini, mereka akhirnya menjadikan rumah Lincoln sebagai markas operasi. Semua peralatan pun dibawa ke sana. Semua tim dikerahkan untuk mencari tahu barang bukti yang mereka dapat. Amelia mencari informasi tentang kain asbes yang seharusnya sudah sangat jarang digunakan, karena kain itu sudah sangat lama tidak diproduksi. Sementara Kenny melaporkan jika berdasarkan ukuran luka tembak di kepala Alan, dia rasa pelaku menggunakan tembakan jenis Webley dengan peluru kaliber ukuran 38 inch. Sementara itu, seorang ahli forensik bernama Eddie merasa jika sehelai kertas yang ada di TKP berumur kisaran 90 tahun. Di dalamnya juga terkandung pasir putih dan juga cangkang kerang. Lincoln lalu berasumsi kalau si pelaku menyukai hal-hal yang tua dan juga jadul karena dari semua bukti terlihat yang digunakan adalah barang-barang lama. Lincoln lalu teringat catatan kasus di tahun 1913 kalau ada seorang jasad ditemukan di gedung Walmart di kota Manhattan dan si korban berada di dalam pasir. Dulunya di pesisir kota Manhattan, pasir memang banyak ditemukan berikut dengan serpihan cangkang karena lokasi itu bekas reklamasi. Maka dari itu, Lincoln saat ini makin yakin jika Lindsay disekap oleh supir taksi di bawah tanah dekat gedung Walmart. Look what I found on the threading of that iron bolt there. Old paper? 80, 90 years old. Right, I got it. The oldest asbestos sites are coming up now. This rich industrialist, Talbot Soames, thought was white sand, turned out to be oyster. That's where Miss Rubin's gonna be, somewhere downtown. Berangkat dari temuan itu, Lincoln menyuruh Paul, Kenny, dan Amelia untuk pergi ke Walmart serta tim emergency service yang akan menemukan mereka nanti di bawah tanah. Karena mereka yakin pembunuhan Lindsay akan terjadi di jam 4 sore ini, maka saat ini mereka hanya memiliki sisa waktu sedikit saja. Di jalan,
Amelia yang penasaran bertanya ke Paul kenapa Lincoln bisa mengalami kelumpuhan. Paul lalu menjawab jika 4 tahun lalu saat bertugas, Lincoln tertimpa besi dan mengenai saraf inti yang membuatnya lumpuh. Sementara mereka pergi ke TKP, Eddie menemukan kepanjangan dari baut yang bertuliskan NSG yang artinya Niagara Steam Generation. Hal ini merujuk pada perusahaan lama yang memproduksi baut untuk memasang pipa uap. Karena semua bukti telah berhasil dicari tahu, akhirnya Lincoln sangat yakin jika Lindsay sekarang berada di Walmart bawah tanah di tempat pipa uap. Sementara itu saat ini di ruang bawah tanah, pelaku lalu memutar pipa uap tepat di depan wajah Lindsay. Tell them to start their search. Maybe we'll get lucky, okay? About 4 years ago, he was working the body of a transit. Beam came down and damn near cut him in half. Jesus, 25 minutes left. Niagara steam generation used mainly for steam pipe assemblies. Di TKP, Paul, Kenny, dan Amelia yang sudah berada di ruangan pipa bawah tanah menyuruh tim untuk menutup pipa agar tidak mengeluarkan uap yang mungkin saja membahayakan Lindsay. Namun sayang, ternyata pipa sudah dirusak oleh si pelaku. Tak lama kemudian, Amelia mendengar suara teriakan perempuan di balik tembok yang tidak salah lagi itu adalah suara Lindsay. Namun sangat disayangkan sekali, ternyata sistem pipa secara otomatis keluar setiap jam 4 sore hingga pada akhirnya. I hear something. I hear something. Ruben! Halfway through. No way to turn that steam off, guys. Dari ranjang kesayangannya, Lincoln meminta Amelia untuk mengikuti instruksinya. Walaupun gagal menyelamatkan Lindsay, mereka masih bisa membantunya dengan menyelidiki TKP agar pelaku bisa ditangkap. Lincoln meminta Amelia untuk mengambil barang yang bisa dijadikan bukti. Amelia pun menemukan sebuah tulang, rambut, dan juga tanah yang berada di atas kayu. Nah, masalahnya adalah Amelia sebenarnya merasa tidak sanggup melakukan hal ini lebih jauh. Ia merasa forensik bukanlah bidangnya karena sebenarnya ia hanyalah petugas patroli. Apalagi saat Lincoln juga meminta Amelia untuk memotong tangan Lindsay yang sudah tewas mengenaskan agar bisa menganalisa borgolnya. Akibat tekanan batin yang hebat, Amelia akhirnya menyerah dan memutuskan untuk pergi. Okay, let's move! Can't handle it in there, I want you to get your ass out. I can see it. It's a bloody bone. Where is it? It's probably our best chance for good prints. I want you to saw her hands off at the wrist line. I can't. Don't work me, Rhyme. No, fuck you! He wants the woman's hands cut off. He can come down here and do it himself. Singkatnya, Amelia pun kembali ke rumahnya. Setelah kejadian tadi, Amelia berusaha menenangkan dirinya. Lincoln yang tidak dapat menghubungi Amelia lantas menyuruh Kenny ke rumah Amelia untuk mengabarkan bukti di TKP. Akhirnya, mau tidak mau, suka tidak suka, Amelia harus tetap mengikuti keberlangsungan kasus ini sampai tuntas karena sejak awal dia sudah bergabung di dalam tim tersebut. He needs you over to his place right away. I thought what you did today was pretty damn terrific. Scene lalu memperlihatkan seorang mahasiswa yang kita sebut saja Joko yang habis ngumpul bareng temannya dan mau pulang ke rumah. Dia menaiki taksi yang sama yang dikendari oleh Alan dan juga istrinya. Singkatnya, Joko lalu dibawa ke tempat pemotongan hewan yang terbengkalai dan si pembunuh mulai menyiksanya. Dengan sengaja membuat luka di tubuh si Joko, si pembunuh berhasil memancing tikus-tikus ganas untuk melahap Joko.
Kembali ke Amelia yang saat ini berada di rumah Lincoln untuk membawa bukti. Lincoln cukup bangga kepada Amelia karena telah berani mencari bukti di TKP tempat Lindsay tewas mengenaskan. Lincoln mengatakan jika dirinya yakin Amelia akan menjadi detektif yang sangat hebat di masa mendatang menggantikan dirinya. Tak lama kemudian, Kenny juga datang membawa kabar tentang Joko yang diculik oleh supir taksi yang kemungkinan pelakunya adalah orang yang sama atas pembunuhan Allen family. I think you're terrific. An apology. Is that why you came over here? Is that destiny is what you make it. You're a great cop. You make a terrific detective. An NYU student was abducted late last night. Okay, everybody, this could be our next victim. Pada keesokan harinya, Richard datang untuk memeriksa monitor, sementara Eddie menganalisa hasil bukti yang didapatkan oleh Amelia saat berada di saluran pipa. Di situ, Eddie mengetahui jika tulang yang ditemukan Amelia merupakan tulang sapi. Rambut yang ada di kayu adalah bulu tikus, sementara butiran tanah yang berada di kayu mengandung nitrogen yang tentu saja bisa berasal dari pupuk yang sudah tua. Lincoln yang mendengar itu semua yakin jika pelaku bisa saja seorang polisi dan juga ahli forensik. Selain itu, Lincoln juga yakin jika lokasi pembunuhan berikutnya akan terjadi di sebuah peternakan terbengkalai. Lincoln lalu mencoba mengingat semua peternakan terbengkalai di kota Manhattan dan akhirnya menemukan satu peternakan tua bernama Houston and Greenwich yang sesuai dengan petunjuk dari pelaku. Akhirnya, Lincoln menyuruh tim emergensi, Paul, Kenny, dan juga Amelia untuk mendatangi tempat itu. Vilshank, the bone we found at the Wall Street scene. A rodent, probably a rat. Maybe it's a cop. Maybe. We know it becomes a nitrate when it's aged. Old cow bones, old manure. Turn of the century. Meet us at Houston, Greenwich, okay? You go with it. Come on, guys. Let's go. Sesampainya mereka bertiga di lokasi, Lincoln menyuruh Amelia sendirian untuk menyisir lokasi agar TKP tidak dirusak oleh orang lain. Sementara Kenny dan Paul harus menunggu di luar dan menahan pasukan emergensi untuk tidak masuk. Setelah menyusuri lebih dalam, Amelia dikagetkan dengan penemuan jasad Joko yang sudah digerogoti tikus-tikus. Amelia juga menemukan adanya bekas sayatan di beberapa bagian tubuh Joko. Amelia pun langsung merasa kesal karena lagi-lagi dirinya gagal menyelamatkan korban. Dengan perlahan, ia lalu mencoba menelusuri TKP untuk mencari bukti yang ditinggalkan. Dan benar saja, lagi-lagi si pelaku pembunuh sengaja menaruh beberapa alat bukti yang menjadi petunjuk selanjutnya di mana korban akan dibunuh. Barang-barang bukti yang ditemukan di sana, di antaranya adalah kotak korek api beserta robekan kertas tua, sama seperti tempat TKP sebelumnya. Setelah itu, Kapten Cheney pun datang dan mengambil alih kasus ini secara paksa, karena dirinya tidak ingin disalahkan oleh atasannya dan juga oleh pers, serta dirinya sudah merasa tidak sejalan lagi dengan Lincoln. Kapten Cheney juga memerintahkan timnya untuk meninggalkan rumah Lincoln dengan segera dan membawa Amelia kembali ke kantor agar tidak diwawancarai oleh wartawan yang sudah tiba di TKP. Yeah, ready. We're here. I see something's there. It's covered in rats. Hair all over him. Yeah, he cut him up pretty bad and left him for the rats. I'm fine. You want to step aside so I can walk the grid? Sounds like you're starting to enjoy this work. Another cluster. I found it. Just like the other two. And a matchbox. Lincoln Rhyme is no longer working this case. And I, for one, am not taking the heat for that. You understand? Are you out of your mind? Just get in the car and keep your mouth shut to the press. Ketika para polisi memeriksa bekas sidik jari di kotak korek api, mereka menemukan jika pelaku punya catatan kejahatan karena pernah melakukan 3 kali kekerasan. Pelaku juga diketahui memang berprofesi sebagai seorang supir taksi. Dengan segera, para polisi pun mendatangi kediaman pelaku dan mendapati bahwa pemilik identitas tersebut ternyata sudah terbujur kaku dengan jari yang terpotong. Ini artinya si pelaku pembunuh Joko dan juga Alan sudah membunuh supir tersebut terlebih dahulu dan dengan sengaja memotong jarinya untuk mengancap sidik jari di korek api. Now slide out. Nice and easy. That explains your print, Captain. Pada keesokan harinya, Amelia secara diam-diam datang ke rumah Lincoln dengan membawa bukti yang dia dapat di TKP Joko. Meski tindakan ini melanggar hukum,
Amelia nekat melakukannya karena hanya Lincoln lah yang mampu menjelaskan fenomena pembunuhan dari barang bukti itu. Amelia lalu memperlihatkan bukti kertas tua yang sudah berbau minyak tanah. Di sisi lain, Eddie juga mengirimkan berkas laporan yang berisi foto-foto korban pembunuhan selama 12 tahun terakhir. Mengejutkannya adalah ternyata kesemua korban memiliki kesamaan luka dan juga bukti-bukti yang mirip dengan pembunuhan lainnya. Ini memiliki arti bahwa sebenarnya pelaku sudah memberikan jejak dan petunjuk bagi polisi, namun selama ini Kapten Cheney tidak peka terhadap hal itu. Tak lama kemudian, penyakit Lincoln pun kambuh dan juga kejang-kejang sehingga Thelma mencoba menolongnya. I expect to see you again. 2 pieces of the puzzle, but I don't know what it means. What do you got there? There's something really strange about it, though, son. What do you think it is? Kerosene? Hey, this just came in from Eddie Ortiz. Zoom. Same messages. Zoom. Same mark. The perp was trying to make contact even then. Just let me get a BP on you. Stay with me. Stay with me. Breathe with me, Rhyme. Setelah kondisi Lincoln stabil, Thelma menceritakan kepada Amelia jika Lincoln sebenarnya sudah tidak tahan dengan kondisinya sekarang. Dia bahkan pernah menghubungi teman baiknya yang merupakan seorang dokter untuk memberikan dirinya suntik mati saja. Sambil menunggu Lincoln sadar, Amelia lalu melihat foto-foto saat Lincoln masih sehat sekaligus piala penghargaan Lincoln sebagai detektif terbaik dengan nomor 78499. With his final transition, as he calls it. He's already finalized arrangements to self-terminate. Who is it? Captain Cheney! Let me deal with this asshole Cheney. You watch him. What's your full name? Because I have reason to believe there's stolen evidence on this property. I'm not here to play name games. I'm gonna leave now, but I'll be back. Pada keesokan paginya, supir taksi maut telah mendapatkan korbannya lagi, yang merupakan seorang kakek-kakek dan juga cucunya yang hendak pulang ke rumah. Tidak lama saat mereka jalan, taksi tiba-tiba dihentikan oleh seorang polisi karena si supir ternyata membawa penumpang tanpa menyalakan argo. Namun tanpa diduga, si supir langsung menembak polisi dan melaju kabur begitu saja. And I thought the conductor was gonna be so angry. You can't get fair and the meter's not on. And number 2. Di sisi lain, Paul memberitahu tentang kabar pembunuhan seorang polisi dan penculikan kakek dan cucunya oleh supir taksi. Lincoln yang sudah baikan saat itu langsung lanjut menganalisa 3 serpihan kertas tua dan mencoba merangkainya. Perlahan tapi pasti, akhirnya mereka berhasil merangkai kertas-kertas itu yang memperlihatkan sebuah gambar wajah yang merujuk pada logo sebuah buku yang terbit di akhir tahun 1800-an. Lincoln lalu teringat sebuah buku berjudul The Bone Collector yang berisi cerita serial pembunuhan. Tanpa berlama-lama, Amelia pun langsung pergi mencari buku yang dimaksud di perpustakaan. Setelah menemukan buku tersebut, Amelia akhirnya mengetahui jika semua metode pembunuhan dilakukan persis seperti yang ada di buku. Dan untuk kakek dan cucunya, merupakan serial killer terakhir yang ada di buku tersebut dan mereka akan dibunuh dengan cara ditenggelamkan. Speeding away with an old man and a little girl inside. Thank you, Paulie. Okay. What if we lower the little one? Your mouth, nose, eye. I used to own a few of the books, Gothic stories. Setelah mengetahui hal itu, Amelia langsung pergi dan mengabari Lincoln serta kepolisian untuk menyusuri setiap area jembatan di kota New York. Lincoln menyarankan Amelia untuk mengecek tempat pengisian bahan bakar kapal tua di dekat sana, karena salah satu bukti hasil lab terdapat kandungan bahan bakar diesel. Benar saja, tak lama kemudian, Amelia pun berhasil menemukan kakek dan cucunya dalam kondisi terikat di tiang dermaga feri. Amelia pun langsung loncat membantu korban agar dapat bernapas. Namun sayang, si kakek tidak dapat diselamatkan dan hanya cucunya lah yang berhasil bertahan.
would appears unfounded at this time. They've got to be along the shore here somewhere. Check the pilings under the pier. Looks like we're too late. We gotta find the clues that he left for us, Amelia. Sama seperti sebelumnya, Amelia langsung mencari bukti atau petunjuk yang ditinggalkan oleh pelaku. Setelah menyusuri area sekitar, ia menemukan alat bukti berupa peta stasiun yang terbengkalai, serpihan tulang bersih, dan juga ada potongan plat lencana polisi. Lalu Lincoln meminta Amelia untuk pergi ke sana. Namun, tiba-tiba saja Chaney datang dan langsung merebut walkie-talkie milik Amelia yang tersambung ke Lincoln. Chaney mengatakan kalau dia akan menahan Amelia atas tuduhan pencurian barang bukti. Namun belum sempat menahan, Amelia sudah kabur duluan. Dia pergi ke stasiun yang ada di peta untuk mencari petunjuk, sementara Chaney yang tidak tahu kemana perginya Amelia langsung pergi ke rumah Lincoln. Lincoln, I found it. A P and a B. Navy straight. We're not a cop anymore. You understand that? Lock her up. Saat tiba di stasiun terbengkalai, Amelia melihat jejak kaki sambil mencoba menelpon Lincoln. Saat menelusuri lebih dalam, Amelia akhirnya menemukan angka yang familiar di sebuah gerbong kereta. Setelah diingat-ingat, Amelia akhirnya sadar jika angka tersebut adalah angka yang sama dengan piagam penghargaan milik Lincoln. Petunjuk ini sudah sangat jelas jika korban selanjutnya adalah Lincoln. Hello, Lincoln. Hello. No dust. Change the numbers. Of course. He's gonna kill Ron. Sementara itu, di rumah Lincoln, akhirnya si pembunuh menunjukkan identitasnya yang tak lain dan tak bukan adalah Richard. Setelah membunuh Thelma, Richard lalu menghampiri Lincoln, sementara Lincoln yang curiga akhirnya mengaktifkan mode darurat di kasurnya. Hey. Thelma, is that you? No, it's me, Richard. Richard lalu menjelaskan identitas aslinya yang bernama Marcus Andrew, seorang mantan dokter forensik kepolisian di kota New York. Selama ini, dia melakukan pembunuhan berantai semata-mata hanya untuk bersenang-senang dan juga mempermainkan Lincoln sebelum harus membunuhnya. Marcus memiliki dendam kesumat karena dulu Lincoln pernah menulis artikel yang membuktikan jika Marcus adalah seorang tersangka atas perusakan barang bukti dalam sebuah kasus pembunuhan. Akibat hal itu, Marcus harus mendekam di penjara selama 6 tahun. Dia merasa dirinya benar-benar hancur. Dia disiksa, dilecehkan dan diperbudak oleh para napi lainnya. Sehingga setelah keluar, Marcus sangat ingin balas dendam kepada Lincoln. Marcus lalu memulai menyiksa Lincoln dengan mematahkan jari telunjuknya dan mematikan sistem pendukung perawatan Lincoln. Saat Marcus ingin melepas kabel di belakang kasur, Lincoln langsung menidurkan posisi kasur yang membuat tangan Marcus terjepit. Marcus yang kesakitan mencoba melepaskan jarinya hingga membuat Lincoln terjatuh ke lantai. Time we had a little quiet moment together. You remember Syracuse, don't you? There was a forensics cop, Marcus Andrews. Your report destroyed my life. Every single day, I was brutalized. Marcus ingin membunuh Lincoln dengan cara mengeluarkan isi perutnya. Namun karena Marcus terlalu meremehkan Lincoln yang lumpuh, ia malah blunder dengan mendekatkan dirinya ke mulut Lincoln yang akhirnya membuat Lincoln berhasil menggigit lehernya. Marcus yang terluka semakin emosi dan mengambil pisau dengan niat ingin membunuh Lincoln secara langsung. Beruntung, Amelia tiba tepat waktu dan langsung menembak Marcus hingga tewas di tempat. You won't play. Should we cut out your tongue, Mr. Rhyme? While I got you open, right down the middle. Lincoln. Oh, God. Beberapa minggu kemudian, di hari Natal,
terlihat Lincoln yang keadaannya sudah membaik dan dia bisa menggunakan kursi roda. Setelah keberhasilan atas pemecahan kasus yang selama ini dilakukan oleh Marcus, hidup Lincoln sudah mulai membaik. Ditambah lagi, ia juga menemukan cinta sejatinya, yakni Amelia yang mau menerima Lincoln apa adanya. Tak sampai di situ, kejutan lain bagi Lincoln juga muncul dengan kedatangan adiknya yang sudah lama tidak ia temui. Dengan semua kebaikan yang ia dapatkan, kini Lincoln membatalkan untuk mempercepat kematian dan memilih untuk berusaha menerima keadaan, dan film pun akhirnya tamat. Ending yang sangat membahagiakan karena pelaku pembunuhan akhirnya berhasil dikirim ke akhirat, sementara Lincoln akhirnya memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan hidupnya. Sekian dulu alur cerita film kali ini. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini kalian boleh like, dan jika kalian suka dengan channel ini kalian boleh subscribe. Sampai jumpa.